Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa hingga tengah Ramadan hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliaulah, karena jerih payah beliaulah kita dapat menikmati betapa indahnya Islam hingga saat ini. Untuk tema pada kajian hari ini adalah Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dalam tema Nuzulul Quran sendiri ada dua bahasan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Dan bahasan yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Bahasan yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Al-Quran sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Ya. Sebelum alam semesta diciptakan, sebelum hari kiamat, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan Al-Quran. Allah telah menciptakan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang sudah ada. Ya, bukan tercipta, tapi adalah kalam Allah yang sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Dan kemudian Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz dan kemudian turun ke langit dunia. Nah, kapan turunnya? Turunnya Al-Quran ke langit dunia yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan seterusnya sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, dan keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Ya. Yang kedua, bahasan yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita peringati dan orang-orang peringati biasanya adalah turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Ya, dikisahkan waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa merenung, sudah terbiasa
merenung di Gua Hiro. Ya, di sana beliau memikirkan keadaan kota, beribadah, dan merenungkan hal-hal yang lain. Ya, hingga saat itu pada waktunya tiba, Jibril turun ketika Nabi Muhammad SAW merenung di Gua Hiro. Ya. Lalu kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Nabi Muhammad yang saat itu tidak tahu siapa dia, dari mana tiba-tiba datang, gemetar, ketakutan. Kemudian Jibril menunggu sampai Nabi Muhammad tenang. Kemudian beliau, Jibril alaihissalam, membacakan lagi, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad gemetar lagi, ketakutan lagi, sampai 3 kali disebutkan Jibril. Kemudian Jibril menyambung, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta, hingga ayat 5. Seperti itulah wahyu pertama turun. Kemudian setelah kejadian itu, Nabi Muhammad lari pulang ke rumahnya. Ya. Setelah Jibril menurunkan wahyu ayat 1-5, kemudian Nabi Muhammad lari ke rumahnya, ketakutan. Kemudian masuk rumah, bertemu istrinya Khadijah, dan bilang kepada Khadijah, selimuti aku, karena saking gemetarnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad setelah tenang, beliau menceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro tersebut. Nah, kemudian Khadijah memiliki saudara sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal, yang mana beliau ini adalah pendeta Nasrani. Dikatakan beliau adalah pendeta Nasrani yang paham kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab umat Nasrani. Dan Khadijah menyarankan beliau, suaminya Nabi Muhammad SAW, untuk menemui saudara tersebut, Waraqah bin Naufal. Kemudian singkat cerita, Khadijah dan Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad di Gua Hiro tersebut. Dan apa kata Waraqah bin Naufal? Beliau, Waraqah bin Naufal, berkata, "Yang datang kepadamu tadi malam itu adalah sama yang datang kepada Musa alaihissalam." Ya, Jibril. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata kembali, "Sungguh, jika aku masih hidup ketika umatmu mengusirmu dari tempatmu, aku akan melindungimu." Saking kagetnya Waraqah bin Naufal mendengar apa yang diceritakan Nabi Muhammad. "Sungguh, jika aku masih hidup ketika umatmu mengusirmu, aku akan melindungimu." Jadi apa kesimpulan yang bisa diambil dari perkataan Waraqah bin Naufal? Bahwa beban amanah yang dipegang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah turun wahyu Al-Alaq 1-5, bahwa itu nanti akan berat dakwahnya. Jadi beban amanah dakwah yang diemban Rasulullah itu sangat berat, sampai-sampai Waraqah bin Naufal berkata demikian. Ya, itu adalah cerita singkat terkait dengan turunnya wahyu pertama
yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian setelah itu turunlah wahyu-wahyu berikutnya. Itu, dan pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama tersebut di tanggal 17 Ramadan, atau ada juga yang berkata 18, 19, atau bahkan malah tanggal 25 Ramadan. Singkat cerita, turunnya wahyu pertama yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Ya, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu sangat agung sekali. Ya, Allah sengaja menurunkan Al-Quran secara bertahap. Ya, Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap untuk menunjukkan manusia bahwa Al-Quran itu sangat agung. Ya, seperti itu. Coba dibayangkan, sebelum ada Nabi Muhammad SAW, di Al-Quran sudah tertulis nama Muhammad, surat Muhammad. Sebelum ada kisah tentara gajah Abraha, di Al-Quran sudah tertulis Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bahkan sebelum ada hari kiamat pun, dalam Al-Quran sudah tertulis La uqsimu biyaumil qiyamah, dan surat-surat tentang hari kiamat yang lain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Al-Qari'ah, dan seterusnya. Itu. Dan yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu adalah seagung-agungnya mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti kita tahu bahwa nabi-nabi terdahulu juga memiliki mukjizat. Seperti contoh, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Musa, tongkatnya bisa menjadi ular dan memakan ular-ular penyihirnya Fir'aun, dan juga membelah lautan. Dan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain juga. Namun Al-Quran melebihi mukjizat-mukjizat tersebut, karena Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan di muka bumi. Dari mulai yang pertama, penciptaan manusia, ya, tercantum di surat Al-Alaq. Dari mulai pengaturan alam semesta, bahwa bumi berputar pada porosnya. Pengaturan alam, bahwa banyak sekali contoh lebah dan seterusnya. Dan sampai pun hari kiamat, ya, hari kiamat sudah tercantum dalam Al-Quran, padahal belum terjadi, ya, belum terjadi, tapi sudah tertulis di Al-Quran. Sama seperti kejadian-kejadian lainnya. Bahkan sebelum alam semesta ini dibuat oleh Allah, Allah sudah menyebutkan nanti ketika alam semesta sudah jadi bakal ada yang namanya hari kiamat, hari akhir. Bakal ada yang namanya manusia. Ya. Itulah mukjizat Al-Quran. Ya. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita seharusnya sangat beriman, ya, karena Nabi Muhammad SAW telah diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Karena tadi Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung yang diterima Nabi Muhammad SAW. Jika Al-Quran sendiri tidak bisa melembutkan hatimu atau hati kita,
Jangan salahkan Al-Quran. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Dan itu kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua adalah keutamaan Al-Quran. Sudah diterangkan di berbagai hadis, di Al-Quran juga, di Al-Quran sendiri pun juga diterangkan bahwa banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Yang pertama adalah pelajarannya, nilai-nilai hikmah yang bisa diambil dari Al-Quran, ya, seperti nilai sejarah. Ya, kita bisa belajar dari umat terdahulu bahwa apa kesalahan umat terdahulu yang bisa kita evaluasi dan perbaiki, yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, itu. Yang kedua adalah keutamaan yang kedua adalah pahala yang didapat ketika kita mempelajari Al-Quran. Kalau itu ada majelis Al-Quran, majelis ilmu, di situ naungan malaikat selalu ada. Bahkan membaca Al-Quran pun tanpa tahu artinya pun mendapatkan pahala yang besar. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf mendapat 10 kebaikan, lam satu huruf mendapat 10 kebaikan, dan mim satu huruf mendapat 1 kebaikan. Itu adalah keutamaan Al-Quran. Ya, itu mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Pesan Ustadz, di sisa-sisa waktu Ramadan ini mari kita maksimalkan. Yang kemarin masih kurang semangat, masih ada waktu, sisa waktu ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah, untuk mempelajari Al-Quran karena keagungannya. Ya, jangan cuma berharap nilai yang bagus, jangan cuma berharap nilai dari Al-Quran. Kita bisa dapat nilai, jika kita mempelajari Al-Quran untuk nilai pelajaran, kita bisa dapat naik kelas. Tapi kalau kita belajar nilai moral, nilai akhlak, nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran, tidak hanya naik kelas, kita naik ke surga. Allahumma amin. Itu aja pesan yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.